Oke, daon nih. Atau cakap ya? Ya sekarang aja wakil presiden kita. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Mas Gibran. IPK-nya berapa coba? Gak ada 38, gak ada 36. Iya. Iya, tapi dia apa? Jadi wakil karena apa? Karena punya privilege dari bapaknya. Halo semua, kembali lagi di podcast PAS, podcast anak semea. Gue udah di sini dan di samping gue ini Dapat Syahri Ramadan. Halo semua. Di sini nih, gue ngundang lu nih karena pengen tahu cerita unik dan menarik lu di waktu kecil tuh gimana? Oke, sebelumnya makasih banget udah diundang di PAS ya, podcast anak semea. Oke, berarti dari mana dulu bahasnya kita? Gue pengen tahu cerita lu dari kecil sampai sekarang gimana. Kan Ya. gue denger-dengar dari orang tuh, lu sekarang udah kaya raya dan punya banyak duit. Iya, gue sekarang duduk aja udah bisa ngasilin duit. Udah ngasilin duit 1, 2, 3 M lah. Gimana tuh ceritanya? Nah, gue tuh waktu bocah tuh hidupnya susah banget. Soalnya sama bapak gue tuh ninggalin gue waktu gue masih umur 5 tahun tuh. Terus gue diurus tuh sama om gue, jadi bisa bilang gue tuh kayak dibuang gitu lah. Iya. sama bapak gue teh cerai gitu. Dan lu tahu akibat cerainya kenapa? Nggak tahu gue, sampai sekarang juga nggak tahu gue akibatnya gimana. Nah, terus ya udah kan gue sekolah ya kayak sekolah biasa ya, dari SD SMP ya nggak gimana kayak Aman aja berarti? aman, pinter kagak, gue kagak. Oke. Ya. Siap. Terus lanjut. Gua waktu di SMA nih, waktu SMA kan pengen coba bisnis kan. Soalnya ini apa? Om gua kan buka toko sepatu gitu ya. Ya. Nah, buka toko sepatu kita kan nggak selalu laris ya. Ya, betul. Pasti ada naik turun gitu. Ada yang sepi, ada yang ramai. Iya. Nah, terus habis itu kan gua coba tuh dagang di sekolah. Dagang kecil-kecilan lah buat bantu ekonomi kan. Iya. Ini kayak gua waktu itu dagang ini risol, es lilin kan, sama apa yang hijau-hijau itu? Dadar gulung. Dadar gulung. Iya, dadar gulung tuh gua jualan tuh. Nggak bertahan lama sih, cuman 2 tahun lah. Ya. Waktu kelas 2 sama kelas 3. Terus Wait a minute. Lu jangan lihat sana dong. ya dagang sih aman-aman aja sih. Terus pas kelulusan sih gua sedihnya, Bro. Kenapa tuh sedihnya? Pas kelulusan kan ma bapak gua nggak datang tuh. Ya. Nah, terus om gua meninggal pas di situ. Iya, gua itu kayak Jangan nyengir ya berarti ya coy ya. iya, gua sedihnya pas ini, Bro, pas lulus tuh. Kenapa tuh? Soalnya pas di situ om gua meninggal di situ. Innalillahi. Ya, itu meninggalnya tuh gara-gara ini dia. Gara-gara kecelakaan gitu. Nah, tante gua nggak ngasih tahu tuh kenapa, pokoknya mungkin kan pas di situ juga baru meninggal ya kan. Ya. Nggak enak lah langsung nanyain tuh. Nah, gua pas kelulusan itu juga kayak antara sedih sama bahagia gitu. Ya. Karena om gua kecelakaannya pas mau ke sekolah gua gitu. Ya gua kan agak jauh lah, ada kali berapa kilo ya? 10 km ada lah jaraknya dari rumah gua ini. Kau Gua tuh di situ baru tahu ternyata om gua tuh dikejar-kejar pinjol. Oh, pinjol. Iya. Berarti selama ini om lu tuh minjem duit. Iya. Nah, gua baru tahu di situ. Soalnya kan ya gua kira kan aman-aman aja gitu ya. Nggak taunya gitu. Ini pinjol. Nah, uang itu juga dipakainya ini bukan buat yang maksiat. Iya, buat judi. Dan kayak gitu, guys. Parah. Ya, terus kan mungkin karena om gua udah lumpuh kali ya, Ya. apa pinjolnya gitu. Terus ya gitu, om gua mungkin itu nggak tahu ya, yang pas nyetirnya itu nggak tahu sengaja ditabrakin apa beneran ditabrak orang tuh gua Wah, nggak kalau tahu. ditabrakin stres berarti itu. Iya kayaknya, soalnya katanya itunya tuh deket jalan kereta. Oh, Iya kan, bisa jadi kan Iya. sengaja teh ya. bundir berarti ya. Iya bisa jadi, tapi ya nggak tahu kan, soalnya Iya. gue nanya tante gue juga cuma bilang gitu, katanya sih agak depresi pusing gitulah, apa utangnya tuh udah numpuk tuh, udah ada 60 juta lah. Ya kalau bagi gue sekarang mah 60 juta kecil, Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. tapi kalau lagi Iya. dulu kan baru Iya, awal keluar benar. sekolah suruh
bayarin uang 60 juta gitu. Iya, betul. Ya Dan- kan stres gua ya bayangin kan orang normal kan habis lulus nih biasanya jalan-jalan kemana, Iya. refleksi apa? Iya. Ya refreshing Jalan-jalan, ya. iya. Iya jalan-jalan ke gunung kemana ke pantai gitu. Nah gua udah di teror sama pinjol kan ngeri. Udah tante gue cuma sendiri. Sebenarnya gue bisa itu jadi orang jahat. Gue tinggal kabur ya gitu. Jadi ntar ngurus utangnya. Tapi kan gue Berarti lu lulus SMA nggak ngambil kuliah? nggak ya gimana mau ambil kuliah juga nggak ada duit. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang? Tolong pinjemin Pak, tolong pinjemin Pak, tolong invest Pak, tolong jadi investor kami Pak. Orang duit gue juga diancem kan sama pinjol. Pokoknya gue urus tuh toko sepatu itu. Tapi ya kalau modal dari sepatu doang kan nggak bakal bisa kebayar pinjol. Apalagi kan misal 60 juta nih terus Iya. kita telat bayar kan pasti ada bunga tuh. Iya betul. Misal Pasti bunga, gede bunga. iya bakal gede yang seharusnya 60 juta nih gue bayar cuman 5 juta ntar bulan depan lagi bisa numpuk kan bunganya bisa ya seharusnya 55 juta bisa jadi 75 juta kan. Iya. Iya makin gede kan bunganya bener. Gue kalau misal cuman modal sepatu doang yang ada nggak kebayar kan pinjolnya. Terus bisa-bisa tokonya diambil, bisa-bisa rumah gue diambil, rumah om gue sih diambil. Habis itu karena berhubungan temen gue nih anak desain ya. Iya, Nah betul. terus di situ tuh buka kompetisi gitu. Nah, Dan lu buka ikutan di situ. ya gue ikutan. Gue sebenarnya belum punya ininya, belum punya basic ilmunya. Maksudnya tuh Basic gambar. iya gue nggak bisa gambar gitu. Gambar bisa sih tapi yang ngedesain kayak bikin poster gitu kan gua belum tahu lah tahu, ya. basicnya basic skillnya belum tahu lah, belum tahu dasarnya kan. Iya. Nah, tapi gua pengen nyoba kan ya gua kalau gitu-gitu aja kan gak bakal bisa berubah gitu, gak bakal bisa improve lah, tapi gua pengen nyoba kan soalnya gua kalau gini-gini aja kan gimana mau maju kan. Gua makanya keluar dari zona kemiskinan itu tuh Iya. dengan cara coba ini desain tuh. Nah itu kompetisinya ada tuh apa 10 orang lah disuruh bikin ini banner perusahaan itu Yamaha. Oh ya, Yamaha. Itu tapi nggak tahu ya seleksinya kayak gimana, pokoknya gue masuk gitu Masuk. apa ke 10 orang itu. Nah pas desain tuh karena apa disuruh bikin logo Yamaha kan gue coba bikin yang unik aja gitu kan, yang ada di otak gue kan. Larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya, ya. Nah terus alhamdulillahnya dikasih tenggang waktunya 2 hari. Jadi Lisa kan list nih misal sekarang Senin nih, ntar gue bisa bilang ke orang-orangnya tuh 2 harinya gitu. Rabu Jadi selesai. ya ntar misalnya yang Lisa Selasa ntar jadinya Kamis kayak gitu. Nah itu tuh numpuk tuh sampai ada sampai ini sampai berapa orderan itu, sampai 300 lah. Main lah, anggap 300 nih, terus sepatu tuh 50.000. Nah tinggal kaliin tuh 50 kali. Brand apa sih kira-kira? Ini toko sepatu lu? Apa ya, brand gue tuh belum terkenal, nggak kayak Nike atau Puma, belum segede gitu. Masih nggak gua kasih brand lah. Masih polosan berarti kayak Iya kayak sepatu polosan. Beda kan kalau sepatu gue ini kan ada brand ya. Ya ada brandnya nih sepatunya. ya. Iya. Ya, tahu lah. Nah Mahal-mahal ya sekarang mah. Kayaknya. iya dong mahal dong. Terus lanjut. Mobil gua aja Tesla mahal. Mobil gua apa coba? Ya ntar ya semakin iring waktu juga ntar juga bisa sukses. Ya, lanjut. Tuh bulan kelima tuh waktu gua ini kerja Ya. kayak desain. Nah, tuh berarti kan dari bulan pertama sampai bulan kelima tuh bunganya tuh berarti hitungannya 2,5 kali 5. Berapa tuh kira-kira? Ya pokoknya sekitaran inilah bunganya tuh jadi 5 juta 6 juta kayaknya. Ya. Ya sekitaran segitu. Tapi gua langsung lunasin kan. Yang tadi ya bunganya yang tadi ya utang gua 20 terus tambah bunga terus karena penghasilan gue hitungannya gede ada situ. Iya. Gue langsung tebas langsung lunas itu. Udah ngedi teror kan terus. Ya gitu. Ya bisa bilang gue Udah pertama bebas. kali dan gue pertama kalinya ini ngebikin orang seneng gitu. Ya lihat santai gue itu kan.
kalau tante gue nggak dibantu kan ya bakal sengsara lah. Iya. Nah, terus habis itu kan karena duit gue masih sisa nih. Nah, terus gue nyoba tuh kuliah bisnis manajemen kewirausahaan. Ya. Terus gue di situ sampai S1 doang. Terus gue dapat IPK ini 2,7. Kecil lah segitu. Nah, terus pas lulus itu gue ini ke balik dulu. Ya. Nah, dan ternyata di situ tante gue ini udah nyewa pegawai satu. Kan gue kuliah kan lama tuh ya. Gue kan ngurus toko sepatu juga kan nggak bisa sering gitu kan. Karena gue juga masih ngerjain ya desain gitu kan kalau ada orang yang butuh desain ke gue gitu kan. Nah, pas gue balik ke toko sepatu itu ternyata itu ada orang di situ kan. Ya, udah juga di situ. Ya orang masa kaget sih ada. Coba ya iya pengganti om gua. Enggak, maksudnya gantiin kerja, bukan suaminya. Nah, terus kan ini apa? Ya gua kerja tuh di situ. Di toko sepatu lah, balik kan gua habis kuliah langsung ke toko sepatu lagi. Ada tuh setahun tuh di situ. Sambil nabung uang kan, siapa tahu gua pengen merantau gitu kan nggak tahu kan, yang penting kan gua ngumpulin dulu kan. Nah, terus habis itu tuh ada nih pembeli gua nih, orang lah belilah. Pas beli itu kan dia pengennya nunggu gitu, dibikin sepatu pengen nunggu, padahal kan bikin sepatu prosesnya nggak lama. Nah, untungnya tuh gue tuh udah ada sepatu yang udah jadi tapi tinggal kasih warna gitu loh, sesuai requestan dia. Nah, habis itu tuh ngobrol lah dikit gitu, ngobrol bla bla bla. Habis itu dia ngasih saran kerja gitu loh, katanya coba aja ini apa ngajuin ini teh dana buat ke saham gitu. Nah, gua coba ke ini PT Indofood tuh. Ya, PT Indofood yang ya kayak sambal-sambal kayak gitu, saus-saus Indofood lah. Nah, terus nggak taunya tuh itu kan gua kan nggak tahu ya hasilnya bakal gimana. Gua coba dulu tuh 10 juta tuh di situ. Nah, ternyata sahamnya meledak. Maksudnya tuh itu gacor kan gitu kalau bahasa sekarang mah. Gacor ya. Naik lah, iya. Terus ya gitu gue juga dapet untungnya kan. Jadi dapat yang tadi 10 juta jadi 50 juta kan. Nah, itu menurut lu nilai IPK-nya nggak ngaruh sama kalem dulu. Kalem dulu nunggu gua mulai gua di Indofood tuh dapat 50 juta tuh kan. Nah, terus gue mikir di situ kayaknya gua kalau buka saham banyak gini kayaknya makin untung nih gaji apa uangnya kan. Nah, terus gua nyari PT-PT yang masih di bawah gitu. yang belum terkenal? Iya, apa kayak misal di daerah ini daerah Jawa dah terkenal tapi di daerah ya belum terkenal gitu. Nah, gue coba bantu tuh. Contohnya tuh kayak ini PT Indomilk gitu. Ya PT Indomilk kan gue ini ini saham tuh. Kalau menurut gue enggak sih. Ya karena gue IPK kecil aja tapi bisa sukses kan. Iya, terus juga kan apa? Gue punya temen juga IPK-nya gede. Ini teman ini ya seangkatan waktu itu. Waktu kuliah. Dia nerusin sampai S3, ujung-ujungnya apa coba? Nganggur kan. Ujungnya nganggur. Kagak jadi apa-apa. Terus juga ini apa? Terus dibandingkan temen gue yang lulusan sekolah SMP doang ya. Gara-gara waktu itu dia masuk SMA gak ada uangnya gitu. Nah, dia waktu SMP tuh langsung putus sekolah. Terus dia cuman modal ikut bapaknya. Bapaknya kan buka bakso tuh ya. Nah, terus dia nerusin langsung punya cabang 3. Menurut gue nggak ngaruh karena ya sekarang aja wakil presiden kita Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Mas Gibran. IPK-nya berapa coba? Nggak ada 38, nggak ada 36. Iya, tapi dia apa? Jadi wakil karena apa? Karena punya privilege. Pembohong. Saya lagi nyari jawabannya. Dari bapaknya. Tapi yang fans Gibran jangan goreng saya ya. Jangan digoreng. Saya juga suka kalau Gibran jadi wakil itu. Jangan digoreng, jadi goreng. Iya, itu aja nih. Bukannya merendah ya. Tahu gimana, tapi
ya IPK nggak ngaruh sih sama ini, sama sukses lah. Nggak, faktor sukses tuh harus ini merubah inilah, merubah apa ya, dari zona miskin itu ke ini. Iya, itu lo kalau misal masih berputar di zona miskin terus ya nggak bakal berkembang. Kayak contohnya misal kayak misal lo orang tua lo tuh cuman pemulung nih, nah anaknya nih kan banyak orang tua yang kayak kamu kalau jadi ini mah gak bakal sukses, kamu gini ya, kayak mending lah. Jadi ya kalau anaknya ngikutin kayak orang tuanya kan bakal jadi pemulung terus itu hitungannya. Nah makanya kalau mau jadi sukses tuh harus ini berubah, harus keluar dari zona miskin itu. Ya kayak lu ngikut orang yang kayak misalnya lu pemulung nih, nah terus lu pengen duit lebih kan, nah lu coba aja ngikut sama orang yang angkut gas, angkut galon, itu kan lebih gede duitnya. Terus bertahap tuh dari tukang galon, terus bisa lah bikin PT galonnya. Bertahap lah, maksudnya tuh jangan di zona itu aja terus gitu. Kesimpulan lu tuh gimana ya? Kesimpulan sukses. Ya kalau sukses menurut gua sih kalau udah nyampe kantor gedung gitu ya, itu menurut gua udah sukses tuh. Nah, kalau sukses menurut gua sih ada 3 faktor ya. Yang pertama tuh privilege yang kayak tadi ya, kalau lu misal punya keluarganya tuh ini punya bisnis atau usaha gede, pabrik atau apa, terus ngikut, nah iya itu contoh privilege ya, hak istimewa lah. Nah kalau lu gak punya privilege, seenggaknya lu punya nomor 2 ini, channel perusahaan. Nah channel perusahaannya ini banyak ini cara dapetinnya, bisa lewat dari browser kan, kalau sekarang mah browser tinggal lu masukin kriteria, masukin apa yang lu bisa, kelebihan lu kayak gitu-gitu. Nah, terus tapi kalau itu kan 50/50 lah, PT lah. Maksudnya tuh chance-nya tuh gak gede, gak kecil juga gitu, tergantung perusahaannya. Tapi kalau lewat orang dalam ini itu chance-nya tuh gede lah, 80% lah. Kayak misal lu ngincer perusahaan ini, nah terus perusahaan ini tuh lagi buka lowongan kan, nah itu tuh lu bisa nanyain sama satu karyawan tuh. Ya yang penting lu pinter aja sosialisasinya, pinter ngomongnya lah. Kalau lu introvert ya susah, tapi ya jangan maksud gue tuh jangan mentang-mentang lu introvert terus lu nggak bisa gitu, enggak. Iya, maksudnya ya lu juga harus berani lah ngomong sama orang kayak Pak ada lowongan bla 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 apalah gitu. Iya, jangan malu bertanya, ntar susah di jalan. Nah, terus yang faktor ketiga nih, keberuntungan atau lucky lah kalau bahasa Inggrisnya. Nah kalau keberuntungan ini sih agak susah gampang ya, karena ada juga teman gue yang diem di rumah terus nih, tiba-tiba kaya ya, karena dia nggak taunya punya saham, dia juga ini saham, habis itu ternyata dia kerjanya di rumah, jadi dia cuman cuman diem aja terus ngasih duit langsungin bisa kaya. Terus biasanya kayak desain juga harus butuh keberuntungan itu ya. Lu kalau misal desain lu bagus tapi ternyata kalah sama yang desain biasa aja, tapi kalau dia emang beruntung mah ya beruntung, mau gimana orang yang pengen belinya juga kan ya, makanya itu juga harus butuh keberuntungan sih. Nah habis itu kan di situ juga Mayat ya dibayarnya 10 jutaan lah kalau nggak salah ya, lupa gua dulu. Gede juga ya. Iya, terus gua 5 jutanya buat bayar pinjol itu, 5 juta lagi ya gua kasih ke tante gua kan. Ya kan gua juga manusia, cowok, butuh makan. Kalau gua buat pinjol semua ntar gua nggak bisa makan. Iya kan. Nah, terus habis itu yang perusahaan Yamaha itu nawarin gua, gua tuh ditawarin sama mereka. Tapi gua bukan jadi bikin motor ya, jadi bagian ngedesain. Ya sama bagian ini akuntansinya. Kayak adminnya berarti. Iya kayak adminnya gitu. Gua di situ bagian admin tuh. Nah, di situ juga kerjanya gua bentar doang di situ. Cuman 5 bulan. 5 bulan. Di situ nggak nyampe berarti lu setahun situ.
nggak ada, cuma 5 bulan tuh juga karena apa, ada biasalah temen gua sikut-sikutan mainnya gitu, main jilat-jilatan gitu, ngerti gak sih? Kayak teman lu tuh apa, ngejatuhin harga diri gua tuh di depan bosnya gitu, kayak contohnya waktu itu kan ada oli nih ya. Iya kan, oli nih udah rapi nih, udah gua susun nih. Nah itu ada orang ngeberantakin gitu loh. Nah jadi kayak seolah-olah tuh gue yang ngeberantakin, soalnya kan gue di bagian situ tuh ya. Nah temen gue teh rusuh gitu lah. Berarti penjilat bos lah. Dia ngejilat bos ya biar percaya ke dia. Nah abis itu ini si anak itu tuh inisialnya B lah. Si B itu teh ini lapor ke bosnya. Ini gue ini si Dapa nih kerjanya nggak bener nih, masa nata aja nggak bisa kan. Nah, padahal bukan lo yang, padahal bukan gue. Nah di situ tuh belum ada CCTV sayangnya, makanya ya cuman fitnah-fitnahan doang. Nah terus gue di situ entah kenapa nggak bisa ngomong gitu ya, kayak gimana gitu ya. Iya kayak diem udah. Gue dituduh gitu kayak diem aja. Bodoh aja gue dulu, malah diem aja. Iya bener. Kan ada anjingnya juga dong. Ya sorry ini podcast ramah ya. Iya. Nah. lanjut grogi banget. Lanjut. Nah, sama mana? Oh iya, terus kan itu kan tuh, bos gue tuh masih oke lah, karena kan nggak begitu yang gimana ya, orang cuma berantakan kan, ntar gue beresin lagi. Jadi bos gue mungkin mikirnya oh cuma berantakan, ntar bisa beresin. Terus yang lebih parahnya tuh waktu di mesin kasir gue. Nah kan uang tuh kan taruhnya di itu ya, mesin kasir itu ya. Betul. Nah gua kan bagiannya di itu ya, bagian kasir itu, sedangkan teman gua ini bagian tuh OB. Mungkin iri kali ya sama jabatan gua gitu ya, diambil uangnya kasir. Iya diambil. Iya terus abis itu, nah pas di situ kan ya gimana, bos pasti marah dong, orang ini duit nih, terus bagian gua. Nah gua nyalain anak OB nggak bisa dong, karena anak OB itu kayak ini urusannya kan bersih doang, nggak ada urusan sama kasir. Itu diambil semua? Nggak semua, cuma ya gue lupa diambilnya berapa, pokoknya uangnya nggak gede-gede amat, uang merah lah tapi merah itu ya. Nah terus di situ ya udah dikeluarin gua. Nah di situ gua ya kayak frustasi, cuy, ini gua mau bayar gimana lagi kan, bayar pinjol kan. Udah di toko sepatu tuh udah mulai sepi banget. Iya karena ya misal nih ya, misal kan gue balik dari Yamaha tuh langsung tuh bikin sepatu tuh. Terus tante gue yang ngejualin, jadi produknya dikit lah, karena kan ya tante gue kan gak bisa bikin sepatu gitu. Lu nggak pengen buka usaha baru gitu selain toko sepatu? Gue waktu itu belum ada niat, karena duit gue juga masih pas-pasan, gue dikejar pinjol, terus gue juga harus ini buat kebutuhan makan gitu. Ya terus habis itu gue dapet tuh tawaran kerja. Iya, nggak diongkos lagi. Podcast apaan? Nggak diongkos. Nih, lagi apaan? Meja kayu. Enggak. Dia juga nggak bayar. Nggak ada endorse ini. Ini endorse nih. Ya endorse apa? Tupperware emak. Oke lanjut. Oke. Berhubung gue kan punya kenalan nih, terus dia ngajakin gue buat kerja ini di kasir Indomaret. Ya, mungkin karena dia ngeliat gue dulu gue jadi akuntansi kan di kasir gitu. Terus ditawari tuh coba di Indomaret. Nah gue coba di situ, main lama di situ, ada setahun 2 tahun di situ. Main kan buat nutupin ini. Walaupun gajinya tuh kecil dulu tuh, cuman berapa ya, 300-400 ya. Sebulan itu? Iya sekitar gitu. Kalau rame bisa sampai 600-an. Ya kalau sepi bisa 200 doang. Terus di situ gua kan bagiannya shift pagi, shift 1. Dari pagi sampai siang tuh. Ntar pas sore malamnya gantiin sama temen gua. Jadi temen gua tuh bagiannya sore malam, nah gua bagiannya pagi. Nah gua kerja tuh berdua lah. Jadi gua bagian kasir tuh sama ya bersih gitu lah. Untung aja temen gua ini gak kayak setan. Ya, nggak kayak sebelumnya. Iya, dulu kan sikut-sikutan. Gitu ya? Iya.
jelek-jelekin lu Oh, berarti. ngejelek-jelekin gua. Nah, untung aja enggak nih yang baru ini. Apa yang di Indomaret nih aman. Waktu itu tuh tagihan utangnya tuh sisa ini doang, sisa dikit sudah. Sisa 20 juta tuh. Nah, tapi tuh karena mungkin tempat Indomaretnya kurang strategis kali ya. Ya. Jarang yang beli jadi gitu. Jadi itu kayak ya sepi-sepi aja gitu kan. Bentar. Itu pinjol di target berapa itu? Kayak 20 juta harus dilunasin berapa tahun? Oh, itu sih dikasih tenggang waktu 5 bulan. 5 bulan. Dan lu belum bisa ngelunasin 20 juta Belum. itu? Tapi kalau misal 20 juta 20 juta misal bulan pertama gua lunasin ya udah kelar. Tapi kalau sampai 5 bulan tuh belum dilunasin bisa bengkak kan tuh bunganya. Bisa waktu Makin itu tuh bisa bunganya makin gede. bisa sampai jadi 30 juta lah. Ya makin tinggi gitu. Gue juga bingung tuh, gimana caranya ini dapat 20 juta. Kan nggak mungkin duit jatuh gitu kan. Iya. Ya iya. Makanya Terus tuh lu kerja di Indomaret tuh lancar-lancar aja kan? lancar, cuman itu doang gua Sepi. waktu dulu. Iya, sepi. Kan kalau sepi gitu tau lah, bos langsung ngeluarin nih karena anggarannya kurang. Makanya kamu dikeluarin ya gitu. Dengan alasan bla bla apalah gitu. Terus ya gue bingung udah gaji kecil terus ya apalagi sekarang gue udah nggak kerja waktu itu terus gue balik lagi aja kan ke toko sepatu itu siapa tahu rame kan. Nah alhamdulillahnya di situ rame soalnya waktu itu tuh bulan Juli orang-orang kan pada baru masuk sekolah. Iya. Nah Udah rame lagi tuh. rame lagi di situ. Nah, gue di situ ngejar tuh orderan. Jadi kan sistem gue tuh jadi kan di pintu gitu kan ada daftar gitu ya. Iya. Jadi orang nyatet dulu gitu. Lu sendirian itu di toko sepatu apa ada Iya, pegawai? sendiri. Tante gue ya paling bagian kasir luar gitu kan. Gak ada niatan lu nyari pegawai? Gak ada, gue aja apa? Usahaan dah. Iya, gue aja kesusahan buat ngutang itu. Gue bayar orang ini lagi. Duit lagi. Nah, Iya. terus gue ngejar target, untungnya kan gue lunasin tuh. Nah, itu tuh tenggang waktunya lama tuh, makanya bunganya gede. Gue bayarnya tuh waktu bulan kelima tuh, waktu gue ini kerja kayak desain. Tuh berarti kan dari bulan pertama sampai bulan kelima tuh bunganya tuh berarti hitungannya 2,5 kali 5 berapa tuh kira-kira? Ya pokoknya sekitaran inilah bunganya tuh jadi 5 juta 6 juta kayaknya. Ya sekitaran segitu. Tapi gue langsung lunasin kan. Yang tadi bunganya yang tadi utang gue 20 terus tambah bunga terus karena penghasilan gue itu gede di situ. Gue langsung tebas langsung lunas itu. Udah ngediteror kan terus. Ya gitu. Ya bisa bilang gue pertama kali dan gue pertama kalinya ini ngebikin orang seneng gitu. Ya lihat tante gue itu kan. Kalau tante gue nggak dibantu kan ya gitu. Bakal sengsara lah. Iya. Nah, terus habis itu kan karena duit gue masih sisa nih. Nah, terus gue nyoba tuh kuliah di jurusan pembisnisan apa? Nama jurusannya apa, Pak? Gue ngambil ini bisnis manajemen kewirausahaan. Gue di situ sampai S1 doang sih, nggak sampai S2 S3. Terus IPK gue juga nggak gede-gede amat, cuma 2,7 lah gitu. Menurut lu itu IPK itu ngaruh nggak sih sama kesuksesan lu? Kalau menurut gue sih enggak sih, karena banyak teman-teman gue yang IPK gede 3,8 tapi nganggur. Terus, nggak ngaruh. Terus gue punya teman lulusan SMP doang, tapi dia ini bisa bangun usaha bakso laris lagi, sampai punya 3 cabang gitu. Jadi kalau menurut gue IPK nggak ngaruh sih sama kesuksesan. Pokoknya ya nggak jamin lah, IPK kan cuma pengalaman lu waktu belajar doang, cuma nilai, cuma angka. Jadi kalau gue nggak ada hubungannya sama sukses lah. Jadi dari kesimpulan kesuksesan itu gimana? Kalau menurut gue sih sukses yang gue maksud nih suksesnya sampai bisa kerja di kantoran gitulah ya. Iya itu kalau menurut gue udah sukses tuh. Kalau menurut gue sih ada 3 faktor deh. Nah faktor pertama
privilege ya, atau hak istimewa. Nah, itu hak istimewa misal kayak bapak lu nih, bapak lu kan punya usaha ya, usaha pabrik itulah gede. Nah, lu kan pasti anaknya jadi terusin nih. Nah, misal kalau lu nggak punya privilege paling ke nomor 2. Nomor 2 tuh ini minimal lu punya channel usaha. Ya channel usaha tuh contohnya banyak kayak lu lewat orang dalam tuh. Ya orang dalam, cara dapetin orang dalam juga susah-susah gampang sih. Ya kalau lu introvert ya nggak bakal bisa. Ya terus ya cari channel orang dalam kan kayak lu nyari kenalan gitu. Dari misal lu perusahaannya ngincer yang ini nih. Nah, lu ajak ngobrol aja satu orang gitu. Sama perusahaan situ ada lowongan gak gitu. Sebenarnya nggak susah-susah amat sebenarnya kalau ini lewat orang dalam mah. Ya introvert boleh ya, tapi jangan terlalu diem-diem banget, diem-diem lah berak. Terus yang nomor 3 ini keberuntungan. Iya, laki atau keberuntungan. Nah, itu soalnya gue punya temen juga yang di rumah tuh diem gitu ya. Tapi tiba-tiba dia duitnya udah gede gitu. Katanya dia tuh kerja di rumah. Kayak ngobat desain atau apa. Jadi menurut gua itu faktor sukses menurut gua. Ya judi online mah yang ada stres satu orangnya kayak om gua bisa stres malah. Judi juga belum tentu bisa gacor terus kan. Iya. Ada kata-kata sebelum menutup kayak motivasi atau saran? Oh, kalau motivasi paling yang kayak tadi sih. Ya paling kayak tadi yang harus keluar dari zona miskin tuh. Ya kan? Soalnya lo kalau gitu-gitu aja hidupnya bakal susah. Makanya harus keluar dari zona miskin, harus mencoba hal baru gitu. Mau apapun resikonya harus coba hal baru. Karena kalau ya lu misal gitu-gitu aja nggak bakal ada perkembangan. Makanya lu harus ngambil resiko. Walaupun lu nyoba nih di perusahaan atau di saham ternyata bangkrut. Nah, itu bukan salah lu nya. Emang itu tuh lagi nggak beruntung, lagi nggak hoki lah. Makanya jangan jadi patokan kayak misal ke saham ini rugi ternyata. Nah, lu itu bukan salah lu, emang perusahaannya lagi rugi gitu. Jadi maksudnya tuh jangan mentang-mentang udah rugi di sini terus nggak mau nyoba lagi. Itu tuh harus dicoba berkali-kali gitu. Nah, terus kalau kerja juga sama. Kayak misal lu nggak betah sehari gitu. Besoknya tuh jangan langsung resign. Lu bertahan terus aja karena kerja juga kan mentalnya harus kuat. Ya jadi jangan lu sehari udah dibikin bad mood, udah dibikin nangis sama karyawan terus jangan langsung resign. Jadi ya itu paling motivasi dari gua. Udah paling gitu doang. Makasih Dap udah datang di podcast ya. Ya jangan makasih doang, kasih duit. AC gua ini nih. Ya. Masih belum bener nih, mobil gua belum bener. Gua cuma bisa undang lo nanti lah. Iya. Ya, seenggaknya nih meja jangan kayu. Ya, ini meja kesayangan apa? Iya. Oh, pantes. Boleh. Enggak nih dari bisnis saya keluarga. Oh iya. Boleh. Udah ya. Dan kita tutup podcast anak semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.